Mas, sebenarnya hutang itu ya, apalagi yang ada ribanya, itu sebenarnya masalah keimanan, Mas. Loh, kok iso keimanan apa bungane? Sedangkan bank masih nagih, petani masih nagih, operasional juga masih jalan terus, keluarga juga punya kebutuhan. Wah, gila apa carane gitu kan? Mana sertifikat lagi yang mau kamu jamin gitu? Saya pikir, aku nggak mau tanda tangan. Saya bilang gitu. Nah, begitu panen, wow, omongannya wah ya, alasannya wah ya, Mas, panenannya elek, sedikit, gagal panen dan sebagainya. Wah, ya udah, uang kita ceket kabeh nih petani gitu. Wah, wes uang perusahaan nggak ada, uang pribadi juga nggak ada. Jadi nggak semua orang itu mau berada di samping saya waktu saya jatuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Tripermantio. Saya asli Malang, kelahiran Malang. Kalau dari background pendidikan, saya itu kuliah di salah satu universitas negeri ternama di Malang, di jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian untuk bisnis, saya alhamdulillah diamani Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perusahaan di bidang agribisnis namanya Pandega Nusa Bersaudara Group. Kami berdiri tahun 2019, baru berjalan 6 tahun. Dan juga kami punya kantor pusat dan juga administrasi, kemudian marketing ada di Malang. Kemudian di saat yang bersamaan kami memiliki fasilitas pabrik pengolahan benih di Jember sejak tahun 2019. Nah, tahun 2021 alhamdulillah kami mulai merambah ke Blitar sini. Sekarang masih fokus di pembenihan jagung dan juga padi. Harapan kita, visi besar kita berada di seluruh lini. Setelah kami sudah menguasai pasar benih, jagung dan juga padi ataupun tanaman pangan, kami sebenarnya ingin beralih dan juga mengembangkan ekspansi ke jagung pakan atau untuk pakan ternaknya, PNB Feed. Kemudian kami ingin berikutnya merambah lagi ke PNB Farm, bagaimana kita bisa mengelola peternakan. Nah, kemudian endingnya dari sampai ke hilir, kita itu ingin memiliki consumer goods atau pangan olahan. Jadi dari hulu, benih, kemudian pakan, kemudian peternakan sampai nanti ke apa yang dimakan oleh manusia sebagai sumber pangannya. Itu visi dan misi yang kami miliki saat ini. 2015 saya mulai masuk ke dunia pertanian. Wah, ini benar-benar dunia yang baru banget buat saya kan. Jadi memang awalnya saya manajer keuangan di sana. Tapi sebenarnya nggak murni keuangan sih, karena agak semi-semi marketing juga. Walaupun saat itu sebagian besar adalah penjualannya itu ke proyek pemerintah benih bantuan. Nah, sehingga waktu pengiriman benih saya pun juga ikut mengawal. Terus kemudian terkait penagihan ke kementerian maupun penagihan ke dinas provinsi maupun kabupaten, saya pun juga ikut mengawal dokumentasi sampai pencairan. Nah, sehingga dari situ saya belajar nih, oh ternyata bisnis jagung itu atau bisnis pertanian ya secara umum ya luar biasa besar sekali potensinya. Dari situ saya ya cuman pengen kerja aja ke orang gitulah, mengembangkan usaha orang. Cuman tahun 2000 berapa waktu ya, 2017-18an lah kurang lebih, itu memang perusahaan tempat saya bekerja yang dulu itu mau dijual. Nah, sehingga ya agak berat hati juga saya sebenarnya meninggalkan perusahaan lama. Tapi kalau saya tetap di situ, ibarat kata gini, ini kapal pesiar nih, tapi arahnya nggak jelas. Nah, kalau saya bikin perusahaan sendiri, ibarat kata naik getek lah kasarnya gitu ya, tapi tujuannya jelas gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dan juga menekatkan diri gitu ya, wah untuk belajar mandiri lah. Belajar mandiri, ya alhamdulillah disupport sama keluarga, alhamdulillah juga disupport sama tim, ada beberapa tim dari perusahaan lama yang juga alhamdulillah gabung. Nah, pola yang ada di perusahaan lama, akhirnya terbawalah mindset itu ke perusahaan PNB ini sebenarnya. Jadi contoh, dari segi pemasaran gitu kan, saya udah mulai banyak kenal, punya jaringan-jaringan di daerah-daerah lah. Kebutuhan modal pun juga sama, wah udah kenal banyak perbankan tuh kan, wah ada proyek gitu, kurang modal, SPK niki, tanda tangan, cair belum gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya terbawalah pola itu ke PNB ini sebenarnya. Awal 2019 itu, ibarat kata uang saya itu cuma cukup buat beli pabrik di Jember. Nah, akhirnya saya panggil lah teman saya di bank gitu kan. Aku saya ngedekno perusahaan anyar iki.
Loh apa? Pembelian pisan? Iya, pembelian pisan gitu. Nah, cuman kan kalau secara regulasi perbankan kan mungkin harus sekitar 2 tahunan lah kurang lebih berjalan perusahaan. Cuman karena memandang saya sudah berpengalaman di bidang pembenihan, nah akhirnya cairlah pinjaman bank itu langsung 3 miliar. Jadi waktu itu uang cair 3 miliar itu cukuplah untuk produksi gitu ya. Nah, sedangkan kalau pemasaran di proyek pemerintah itu kan pasti ada operasionalnya lah untuk pengiriman dan sebagainya. Pusing lagi saya. Loh, waduh duitnya tekan di gitu. Padahal plafon udah mentok tahun itu gitu. Nah, itu cerita lagi saya sama teman di bank gitu. Nah, dapat masukan dari saya, akhirnya ngomong ke pimpinannya mereka, oh bisa lah dapat plafon lagi. Yowes, nanti kalau ada SPK kasihin ke aku, tak cairin lagi. Wow, hilanglah permasalahan permodalan. Wah ya udah get wes. Awal tahun 100 ton, wah itu sekitar 3,5 miliaran kurang lebih. Tahun kedua tambah lagi ya karena sudah jaringan semakin banyak, terus dengan pemerintah juga bagus komunikasinya ya. Wah tambah lagi nih kuota, jadi 300 ton, sekitar 10-an miliaran lah kurang lebih. Tahun berikutnya 600 ton lagi. Wah, jadi wes sekarang SPK nih berapa gitu, kasihin ke bank, tanda tangan, cair, selesai udah. Wah, jadi dulu itu luar biasa banget loh. Awal 2019 sampai 2021 lah, itu ya dengan perkembangan perusahaan yang menurut saya luar biasa lah. Nah, tapi satu sisi kami juga menyadari bahwa pengadaan benih ini bisa jadi tidak selamanya. Karena apa? Karena pasti bergantung dengan kebijakan pemerintah. Nah, sehingga kami itu mulailah beralih pasar dan juga mulai ekspansi kami ke bidang lain. Nah, kami sudah mulai mau merambah ke jagung pakan ternak ini. Jadi kami sudah mulai mengalihkan pasar kami yang di proyek pemerintah, benih bantuan, ke pasar istilah kami sih free market. Yang kami langsung menyasar langsung ke petani ataupun kios-kios yang tidak bergantung kepada kebijakan pemerintah secara langsung. Nah, untuk merambah ke jagung pakan ini, kami itu kan kemarin sama juga ya masalah permodalan. Wah, solusinya tinggal telepon aja bank gitu kan. Saya jelasin potensi pasarnya seperti ini, pasar free market seperti ini, kemudian pasar jagung pakan sekian ini, potensinya. Nah akhirnya, yes gampang mas. Mana petani-petaninya, setor data, nanti kita cairin. Wah, ya karena selama 3 tahunan lah kurang lebih, ya itu lancar banget lah. Nah sehingga jadi selik kami itu bagus banget lah. Akhirnya yang awalnya kami itu punya hutang di bank itu 3 miliar, sampai kami dapat plafon itu sekitar 19. Nah teman yang sudah kita cairkan waktu itu sekitar 15 miliar. Tujuan kami kan sebenarnya ya pertama mengenalkan produk kami, produk benih kami. Kemudian kami juga ingin ekspansi ke jagung pakan nih, jagung pakan ternak. Nah kemudian ketiga, kami pun juga sebenarnya tidak bisa serta-merta langsung menjual gitu karena petani kan juga belum kenal nih produk ini gitu. Nah sehingga kami itu melakukan kerjasama kemitraan dengan para petani-petani untuk produksi jagung pakan. Nah untuk kemitraan ini kami memberikan fasilitas berupa pinjaman berupa benih maupun saprodi. Nah, harapannya kalau sesuai skenario, mereka kita beri pinjaman itu berupa benih dan juga saprodi itu, kemudian proses pertanaman juga kita mengawasi. Nah, panen mereka nanti store ke kami, nanti tinggal dipotong pinjaman awal berapa. Misalnya senilai 5 juta lah saprodi tadi itu, kemudian panen misalnya senilai 15 juta. Nah, tinggal waktu panen tinggal kami bayar 10 jutanya aja kan, karena kan 5 juta udah kami kasihkan di awal berupa saprodi. Nah, begitu panen, wow, omongannya wah ya, alasannya wah ya, mas, panenannya elek, dikit, gagal panen dan sebagainya. Wah, akhirnya kita verifikasi lah ke lapangan gitu kan. Kami dikasih lihat itu misalnya jagungnya kecil-kecil segini misalnya, padahal misalnya biasanya mereka panen segini. Nah begitu kita verifikasi lawan, ya memang ada yang segini, tapi dia itu yang di naungan gitu loh. Tapi yang sudah lolos gitu ya, nggak ada naungan, ya normal rek. Tapi yang di komplain itu yang cilik. Terus akhirnya ya wes waktu panen wes didol neng jobo wes. Oke lah nggak masalah lah. Lapim pun sebenarnya juga ada permintaan jagung sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kalau mau dijual ke tempat lain barangkali harganya lebih bagus, sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ya duitnya ya artinya kan mereka dapat duit kan. Nah seharusnya baliklah ke kita. Nah begitu kami tanya lagi, sik mas yo tak gawe tanam melon sik mas iki, aduh wis wah kayak wis alasannya. Nah dari situlah akhirnya ya udah uang kita ceket kabeh ning petani gitu.
Wah, wis uang perusahaan nggak ada, uang pribadi juga nggak ada. Wis bayar karyawan ra iso, bayar sekolah gak iso, sekolah anak. Yang menyakitkan itu apa? Nah, kedua saya itu kan spesial kan, saya nggak bisa bayar terapinya. Wah, itu menyakitkan banget buat saya tuh. Saya merasa gagal sebagai orang tua waktu itu. Sampai beli sampo, beli beras nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya itu, ibaratnya itu gandeng harga diri mana aku nyileh. Mas Dedi, Mas Doni, anak buah aku. Ya untuk nyambung hidup keluarga saya gitu kan. Termasuk nyambung hidup perusahaan juga gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Uang ceket di petani gitu kan, kami juga nggak bisa berbuat banyak. Kita nagih sing ditagih luwih galak ibarat kata gitu kan. Ya bang juga nagih ke saya kan. Ya bang kan nggak mau tahu. Ibarat kata jatuh tempo tanggal 5, ya wis tanggal 2 ya apa carane ngono duit kira-kira kan gitu. Ya kan, waktu pertama kali jauh tempo 1,4 miliar waktu itu. Wah, kalau 12, lah ya apa ceket kabeh. Ya kan, akhirnya wah nagih sana sini, berangkat pagi malam belum tentu pulang. Wes di rumah berantakan, perusahaan juga nggak keurus kan, anak-anak juga nggak keurus, istri muring-muring. Wah akhirnya memberanikanlah saya itu untuk cerita ke istri kondisi perusahaan ini. Kondisi perusahaan kayak gini, petani nggak bayar, loh. Sedangkan bank itu nagih, kira-kira, ya apa caranya gitu. Loh, lah terus, ya kan sebenarnya kamu bisa ngomong ke bank. Kamu bukan salahmu murni gitu loh. Tapi kan banknya taunya kita gitu loh. Ya baik kita yang meminjam sebagai debitur maupun kita sebagai penjamin, valis. Walaupun debiturnya ada petani gitu kan, tapi banknya taunya kita. Sehingga mereka nagihnya tuh ke kita. Ya wes, ya apa caramu? Nyelesaikno iki kabeh. Ya aku ikilah balik mana ke basic perusahaan lah. Basic perusahaan kita balik lagi ke pemerintahan lagi gitu. Kita jual ke pemerintahan, kita dapat SPK, kita jamin lagi ke bank, kita dapat uang untuk apa? Untuk operasional perusahaan dan juga untuk kita hidup gitu. Mana sertifikat lagi yang mau kamu jamin gitu? Saya pikir aku nggak mau tanda tangan. Istri saya gitu. Kalau istri saya kan dari awal itu pengen memang langsung jual aset aja semuanya. Apapun yang kita miliki, ya pabrik, ya mobil, ya rumah dan sebagainya lah kita jual semua. Nah, istri saya tuh pengen jual aset, saya tuh pengen kembali ke basic kami, jual ke pemerintah, dapat SPK, kita jamin ke bank, kita dapat duit gitu kan, yang artinya kita atau saya kembali lagi ke perbankan gitu kan. Tapi istri saya ngasih gambaran gini, saya ingat betul itu, nancep banget di kepala saya. Misalnya jalan yang kita ambil adalah nambah hutang riba, terus usiamu habis, kamu dipanggil Allah kamu, dan ternyata nanti di akhirat ternyata riba itu benar-benar haram, kamu mau jawab apa? Kalau jalan pertama, ya tetap aja sih, hutang tetap harus dibayar gitu kan, tapi kan kita udah proses jual aset, nggak nambah riba, kita udah menghentikan. Nah, terus habis itu, sambil berjalan waktu, masih wirawiri lagi kan, saya masih belum ketemu lah jawaban yang benar-benar atau solusi lah terhadap permasalahan kami kan. Anak-anak pabrik pun juga ngerasa gitu kan. Yang saya cerita gitu kan, dari perusahaan kayak gini. Uang kita ceket, ditagih luwih halak, distributor juga nggak bayar gitu kan. Kita sedang mengupayakan, bank juga nagih-nagih. Insya Allah Pak, kemarin kita tuh seneng bareng-bareng lah. Masa Pak Ivan atau kondisi perusahaan lagi ngedrop, kita meninggalkan Pak Ivan? Insya Allah tidak lah. Wah, apa gak berbes milih aku? Jadi nggak semua orang itu mau berada di samping saya waktu saya jatuh gitu. Tapi alhamdulillah istri saya masih mau membersamai saya dalam berkeluarga dan juga dalam memperbaiki diri. Dan juga di tim saya juga saya berterima kasih masih mau membersamai saya juga dengan kondisi perusahaan yang drop banget. Mereka masih mau tetap membangun bisnis dengan apapun yang masih kita miliki. Mereka masih mau membersamai saya untuk membangun kembali. Nggak semua orang bisa, saya yakin. Sebenarnya kami pun nggak berhenti berikhtiar gitu. Ya kan kami pengalamannya ya jualan benih, ya kita memproduksi, ya termasuk ilmu ngutang ke bank juga gitu kan. Ngutang sana sini dan sebagainya. Nah ternyata setelah semua itu kami lakukan, akhirnya mentok semua. Sedangkan bank masih nagih, petani masih nagih, operasional juga masih jalan terus, keluarga juga punya kebutuhan. Wah, gila apa caranya gitu kan.
Nah akhirnya saya ketemulah, ingat kan waktu itu, ya dulu ya waktu masih komunitas Pajero itu kan, ada namanya Pak Sugi. Waktu itu Pak Sugi itu pernah cerita gitu, jual mobilnya karena mau tobat dari riba gitu kan. Ya saya WA, Pak, Assalamualaikum. P kabar bos? Wah, sehat mas, P kabar. Langsung jawab, mumet Pak. Lo mumet apa mas? Oh ditagih bang, ini. Ya mas, ayo, lagi mau sinawai mas itu. Nah, dari belajar itu di waktu itu MTR ya, masyarakat tanpa riba, sekarang jadi MMC, termasuk juga Asalim kan. Jadi saya tuh awalnya tuh nggak langsung dikasih tahu cara melunasi hutang itu apa gitu, nggak langsung dikasih tahu. Tapi pertama kali dikasih tahu adalah pertama tabiat buruk berhutang itu apa, terus kemudian dampak dari dosa riba itu apa gitu kan. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya akidah saya itu keliru. Lah kok bisa keliru? Karena gini, begitu saya belajar gitu, mas sebenarnya hutang itu ya, apalagi yang ada ribanya, itu sebenarnya masalah keimanan mas. Kok iso keimanan apa bungane? Ini mas, Allah itu kan menyampaikan ya, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah ternyata Mas Ivan masih ngambil riba. Berarti Mas Ivan pertama, apakah nggak percaya sama Al-Quran? Pertama. Kedua, apakah nggak percaya sama Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga mas, apa nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya kita mas? Poh langsung dek. Oh ya juga ya. Nah dunia ini mas miliknya siapa mas? Wah, langsung mikir saya. Allah Subhanahu Wa Taala pak. Berarti bisa nggak kita serta-merta sesuai dengan keinginan kita mengatur dunia ini, menjalani kehidupan ini, itu apakah boleh kita seenak-enaknya kita gitu. Jadi setelah belajar di MTR dan juga Asalim, yang pertama dilakukan adalah pertama perbaiki akidah, yang kedua adalah luruskan niat. Niatnya adalah lurus benar-benar ingin melunasi hutang ya, apapun jalannya. Ya contoh misal, ya kalau secara umum kan ada dua kan, hutang itu terlunasi kan, dibayar maupun diampuni kan. Nah, tapi artinya kita fokus pada solusi. Solusinya apa? Kalau diampuni sih mungkin di luar ranahnya kita ya. Tapi fokus kita kan yang di ranahnya kita adalah pembayaran. Ya pembayaran pun juga ada beberapa cara sih. Tapi kalau secara umum ya perbaiki bisnis dan juga penjualan aset gitu. Tapi yang paling benar-benar di dalam kendali kita ya perbaiki bisnis tadi itu. Nah, jadi setelah belajar itu memang pengalaman saya memang Allah itu nggak langsung bluk, langsung 15 miliar lunas, belum tentu seperti itu. Tapi pertama adalah ketenangan yang benar-benar saya dapatkan banget lah. Nah setelah kita belajar, ternyata rezeki itu memang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman jangan berhenti atau titik di situ. Nah kewajiban kita atau ranahnya kita adalah ikhtiar. Nah ikhtiar kita ini kita harus bisa memastikan bahwa ikhtiarnya itu apakah sudah yang terbaik yang kita berikan gitu. Kedua, ikhtiarnya itu apakah sudah sejalan dengan perintahnya Allah. Jangan-jangan masih ada yang melanggar syaratnya Allah. Karena salah satu yang ditanya Allah Subhanahu Wa Taala kan WITH kan, waktu, ilmu, tubuh, sama harta. Waktu, ilmu, tubuh kan cuma ditanya untuk apa kan? Nah kalau harta kan ditanya dari mana dan juga untuk apa kan? Satu aja ini, harta aja yang ditanya, ada dua sisi nih, dari mana dan juga untuk apa. Jadi kita memastikan ikhtiar kita ini nggak ada nih unsur-unsur yang bertentangan atau unsur-unsur yang masih ada larangannya Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari permodalan maupun dari ikhtiar kita dalam bekerja atau berbisnis. Jadi memang butuh proses lah, tapi dari apa yang saya alami sebenarnya nggak perlulah kita sampai kepentok dulu untuk belajar dan juga kembali ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pengusaha dan juga utamanya sebagai pengusaha muslim, itu pertama kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah dari mana kita berasal, kemudian yang kedua adalah untuk apa kita hidup, dan juga ketiga adalah kemana kita setelah mati. Nah, dari 3 pertanyaan mendasar ini, bagi saya dan juga bagi keluarga dan juga bagi tim secara keseluruhan di perusahaan di PNB Group ini, itu memberikan landasan yang sangat kuat, memberikan pondasi yang sangat kuat, memberikan tuntunan kita dalam kehidupan, memberikan kita tuntunan dalam kita berbisnis. Karena apa? Kalau kita sudah bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar itu dengan benar, artinya kita sudah bisa mendapatkan pondasi akidah yang sangat-sangat kokoh, sangat kuat, dan juga tegak
Karena apa? Ibarat kata sebuah bangunan nih, kalau pondasinya itu atau pondasi akidahnya itu rapuh ya, pasti bangunan di atasnya itu akan gampang roboh. Nah, bayangkan dengan bisnis kita, utamanya kita sebagai pengusaha muslim, kalau pondasi akidah kita dalam menjalankan bisnis ini tidak diimbangi dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, itu pasti akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Contoh seperti kami waktu itu dengan luar biasanya perkembangan, ternyata kami masih menggunakan uang atau permodalan yang masih ada unsur ribanya. Kemudian dari segi penjualan, ternyata kami juga masih ada unsur-unsur yang masih ada suap atau riswahnya. Dan untuk menjalankan semua itu, kalau tidak diimbangi dengan akidah yang kuat, itu pasti kita akan oleng. Aduh, kita balik lagi aja deh ke riba, aduh kita balik lagi lah, kita ke riswah. Nah, dari situ harus 3 pertanyaan mendasar itu yang harus dijawab. Karena apa? Karena kita itu nggak boleh memandang bisnis kita, hidup kita, keluarga kita, atau khususnya ya di perusahaan kita itu hanya mikir untung dan rugi. Tapi apa? Kita sebagai pengusaha muslim, kita harus yakin bahwa bisnis yang kita jalani juga akan mempengaruhi surga dan nerakanya kita. Bisnis kita juga akan bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi ladang dosanya kita. Sehingga kita harus benar-benar memastikan dan juga memiliki akidah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar.